Pemirsa, siapa sangka dengan berbekal eceng gondok, UMKM ini bisa merambah ke kancah internasional. Selain bisa mendapatkan keuntungan sampai 75 juta per bulan, Kraftote juga turut membuka lapangan pekerjaan untuk para perajin kerajinan tangan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu coffee shop di Jakarta. Selain kopinya enak, tapi ternyata di sini banyak sekali kerajinan tangan yang luar biasa cantiknya. Nah, saya penasaran nih, pengen ngobrol-ngobrol langsung sama ownernya. Kita ajak ngobrol langsung yuk. Mas Tio, halo. Raffi, apa kabar Mas? Hai, thank you. Mas Tio, ini aduh, saya udah nyobain kopinya, luar biasa enak. ya? Dan ternyata kerajinan tangannya banyak sekali ya Mas Tio ya. Iya. Kenapa bisa kepikiran sih buka coffee shop juga, tapi dipenuhi dengan kerajinan tangan yang cantik-cantik ini Mas Tio? Ya, jadi sebenarnya ini usaha keluarga Ya. yang sudah 28 tahun ya, dan kualitas ekspornya sudah 17 tahun. 17 tahun Ya, Mas Tio. Jadi memang sudah ekspor. Namun kalau saya perhatikan ternyata untuk lokalnya belum digarap nih gitu loh. Oke. Mungkin dulu udah pernah kali ya, cuman dia fokusnya ke ekspor. Jadi saya pikir kenapa nggak kita garap? Lalu kita mencoba untuk bilang sama kakak, boleh nggak kita ambil yang untuk lokalnya? Oh silakan, tapi pakai brand sendiri ya. Jadi kita pakai nama Kraftote. Mas Tio, Ya. ini banyak sekali produknya. Sebenarnya Ya. bisa produksi berapa banyak sih setiap bulan atau setiap minggu atau setiap harinya? Oke, kalau misalnya produksinya kita lihat dari bentuk barangnya. Kalau misalnya memang tingkat sulit, anyamannya banyak, itu kuantitas 500 pieces itu bisa 3 bulan. Tapi 500 ya 500 pieces karena kita punya pengrajin istilahnya associate. Ya di sini saya ada pengrajin cuma 2, tetapi hanya finishing. Yang banyaknya? Iya, banyaknya ada di Jogja. Jakarta. Iya, di Oke. Bantul. Itu proses pembuatannya semuanya dari tangan ya, handmade ya? Iya, handmade. Oke. Handmade, jadi dirajut. Jadi seperti ini rajutan dari abakawut. Abakawut Abakawut ini apa, pelepas Mas? pisang. Oh. Ya, jadi pelepas pisang. Nah, ini seperti ini. Nah, ini pelepas pisang. Ya, nah ini bahan dasarnya. Ini bahan dasarnya Iya, kayak gini, bahan Mas Tio? dasarnya. Jadi ini seperti ini, Iya. ketika diputarnya dipilin. Oke. Nah, dipilin seperti ini. Maka bisa jangan jadi seperti ini. Nah, itu sebabnya ini Wow. rajutan dan ternyata nggak semua orang bisa seperti ini. Iya. Makanya saya bilang kasihan si pengrajin kalau misalnya kita nggak bantu jualin. Nah, Mas Tio, biasanya produk-produk di sini dijualnya dari kisaran berapa sampai berapa sih Mas Tio? Karena lihatnya juga sudah ada pasar ekspornya juga kan ya? Iya. Ada yang dari 50.000, 700.000 sampai 1,5 juga ada. Ada satu keranjang kita itu 3.500.000 itu. Nah, kalau boleh bisik-bisik nih, Iya. omset penjualannya berapa sih? Kisaran berapa gitu Mas Tio? Ya, untuk kerajinan tangan doang ya, itu kurang lebih saat ini sekitar 50 sampai 75 lah. 50 per sampai bulan. 75 Ya, per bulan. belum besar lah. Untuk UMKM sebenarnya luar biasa Mas Gitu Tio. ya. Karena kita kan berpikir bahwa kita mau bisnis semuanya sendiri kan, tetapi ketika kita mencoba banyak kendala-kendala yang kita hadapi. Setelah kita dibina sama BRI, kita ada hal-hal yang fundamental sebagai pebisnis entrepreneur tuh yang kita nggak tahu gitu loh. Jadi dibantu sama dia. Contoh kayak misalnya haki. Terus gitu kayak misalnya coffee shop kita juga sertifikasi halalnya juga sudah dapat. Terus pelatihan mengenai manajemen keuangannya juga. Pemasarannya dalam bentuk kayak pameran-pameran itu. Ya walaupun memang nggak selalu dapat ya karena kita dikurasi. Tapi sebelum dikurasi kita pun juga belajar, diajarin juga. Jadi masukin kelas, itu kelasnya ada setiap hari ada itu. Kelas Sabtu BRI-nya. Minggu. Di rumah BUMN BRI. Jadi kita dibantu, dibimbing, dipandu. Oke, dan kalau sedikit cerita dong soal coffee shopnya sendiri Mas Tio. Mas Tio, aku pengen beli salah satu buat di rumah. Iya. Dan di sini ternyata pembayarannya udah simple ya. Iya. Bisa pakai kris, BRI. Bisa, sangat bisa kalau kiris BRI. Kafe kita juga udah kiris BRI. Sudah kris BRI. Iya. Saya langsung aja mau beli ini, semoga dapat diskon dari Mas Tio. Kita langsung ke depan buat bayar, boleh Mas? Boleh, silakan. Untuk Barati ada. Kiris BRI ini. Nah, ini dia. Oke, bisa ya, langsung di sini ya. Nah, saya kasih dulu ininya. Boleh. Jadi sebelum saya mau bayar, saya mau pamit dulu sama pemirsa. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi bisnis untuk Anda, bagi Anda yang ingin memulai bisnis dari rumah.
bisa langsung mencontoh, mungkin membuat kerajinan tangan yang akhirnya juga bisa ekspor dan juga mendunia. Dari Jakarta, Kamarati Kusuma, TV One mengabarkan.